Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan penelusuran aset dan kerugian. Akan dibawakan oleh saya, Ternova Fadilah dan Medina Akmal. Penelusuran aset atau aset tracing merupakan suatu teknik yang digunakan oleh seorang investigator atau auditor forensik dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti transaksi keuangan dan non-keuangan yang berkaitan dengan aset hasil perbuatan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang disembunyikan oleh pelaku untuk diidentifikasi, dihitung jumlahnya, dan selanjutnya akan dapat dilakukan pemblokiran atau pembukuan dan penyitaan untuk pemulihan kerugian akibat pelaku TPK dan tindak pidana pencucian uang. Memperoleh bukti-bukti transaksi keuangan dilakukan melalui penggeledahan yang diawali dengan permintaan informasi dan koordinasi dengan pihak terkait kompeten. Setelah penggeledahan menganalisis bukti dan wawancara dengan tersangka, menyita bukti-bukti transaksi dan bukti yang tersimpan dalam perangkat lunak maupun perangkat keras komputer, bahkan bukti-bukti dalam bentuk digitalis. Tujuan penelusuran aset adalah mengetahui keberadaan dan jenis aset yang disembunyikan dari hasil tindak pidana, kemudian mengganti kerugian negara. Kegiatan pelacakan aset meliputi beberapa tahap, yaitu 1. Penelahan data awal. Kegiatan mempelajari menelaah informasi yang sudah tersedia dalam rangka mencari keterkaitan suatu informasi dengan informasi lainnya. Kedua, penyusunan rencana kegiatan. Rancangan kegiatan pelacakan aset yang disusun sebelum melakukan kegiatan pelacakan aset. Ketiga, pengumpulan informasi, kegiatan atau cara mencari, mengumpulkan, mendapatkan informasi dari sumber internal maupun eksternal. Pengumpulan informasi terdiri dari 4 jenis, yaitu permintaan data resmi, pengumpulan data atau informasi yang dilakukan secara mandiri, penggeledahan, dan pengumpulan informasi lainnya. 4. Analisis dan verifikasi. Rangkaian kegiatan meliputi pemeriksaan, pengecekan, pengklarifikasian, dan pemilihan informasi untuk mendapatkan data yang valid dan relevan. 5. Pemeriksaan fisik. Kegiatan mengidentifikasi secara visual terhadap aset yang dilacak untuk memastikan keberadaan atau penguasaan aset. Dan terakhir, 6. Penilaian aset. Kegiatan menentukan memperkirakan nilai ekonomis suatu aset berdasarkan nilai jual, harga pasar, nilai jual objek pajak, atau kombinasinya. Fungsi penelusuran aset selain untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana pencucian uang, penelusuran aset dalam kegiatan penyidikan berfungsi sebagai berikut. Mendukung pembuktian unsur-unsur pasal yang dipersangkakan seperti unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu kooperasi, dan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Yang kedua, mengamankan aset tersangka sedini mungkin dalam proses penyidikan untuk kepentingan pembayaran uang pengganti atau denda dalam rangka pengembalian kerugian negara yang diakibatkan oleh terjadinya tindak pidana asal atau TPPU. Ketiga, memperkuat keyakinan hakim terhadap pemenuhan unsur perbuatan tersangka dan akibat yang ditimbulkan dalam rangka pengambilan putusan hukum. Dan yang terakhir, mendukung pengembangan perkara dan pengungkapan tindak pidana asal dan TPPU lainnya. Kerugian negara. Penelusuran aset dilakukan karena adanya tindak pidana korupsi atau pencucian uang yang mengakibatkan adanya kerugian negara. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, memberikan definisi tentang kerugian negara atau daerah, yaitu dalam pasal 1 ayat 2. Undang-undang ini berbunyi, kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Kerugian keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam pasal 2-3. Pasal 2 ayat 1, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidanakan dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah.
Dan ayat 2, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Pasal 2 ayat 1 yang dimaksud dengan secara melawan hukum, dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti material. Yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Untuk pasal 2 ayat 2 yang dimaksud dengan keadaan tertentu, dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi. Pasal 3 berbunyi, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Pemulihan kerugian negara. Dua Nakota dalam bukunya Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif 2007 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pemulihan kerugian adalah proses untuk mengubah aset yang sudah ditemukan lewat penerusan aset menjadi aset untuk diserahkan kepada pihak yang dimenangkan dalam penyelesaian sengketa. Proses ini bisa terjadi di dalam maupun di luar negeri, antara lain meliputi penyelidikan atas bukti-bukti mengenai kepemilikan harta, pembekuan atau pemblokiran rekening di perbankan dan lembaga keuangan lainnya, serta pemblokiran. Dengan demikian dapat disimpulkan apabila terjadi tindak pidana pencucian uang ataupun tindak pidana korupsi, dalam hal ini yang dirugikan negara, maka pemulihan kerugian akan diserahkan kepada negara. Dalam Undang-Undang PPTPU, masalah pemulihan kerugian negara antara lain terdapat dalam pasal 3 dan 4. Pasal 3, setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menggibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana karena tindak pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun, denda paling banyak 10 miliar. Pasal 4, setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Dan sedangkan dasar hukum penggantian kerugian negara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diuraikan dalam pasal 17 dan pasal 18 bagi berikut. Pasal 17, selain dapat dijatuhi pidana, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5, sampai dengan pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18. Pasal 18, ayat 1, huruf B, pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindakan korupsi. Maksud diterapkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam untuk mengembalikan kerugian uang negara yang dikorupsi oleh pelakunya, sehingga dengan demikian keuangan negara diharapkan dapat dipulihkan, diselamatkan atau dikembalikan nilainya dalam keadaan semula. Pasal 18 ayat 2, jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Pasal 18 ayat 3, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf B, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memiliki ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, dan namanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Informasi penyembunyian atau pengkonversian aset. Penelusuran aset adalah prosedur pelacakan aset atau dana untuk mencari asal-usul maupun keberadaannya, baik itu yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Penelusuran aset biasanya terjadi ketika ada kecurigaan atau tindakan penipuan, pencucian uang, dan penggelapan dan lain-lain.
Penyembunyian aset oleh pelaku kejahatan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dapat menggunakan sarana perbankan yang mana uang hasil tindak pidana tersebut disembunyikan ke bank-bank lokal maupun bank luar negeri, dan bisa juga uang dari hasil tindak pidana tersebut dikonversi dalam bentuk barang. Jadi tersangka melakukan pembelian barang dengan membuka restoran, usaha hiburan, atau pembelian aset tetap lainnya seperti mesin-mesin kendaraan, bangunan, tanah, dan lain-lain. Untuk mengetahui tempat persembunyian tersebut, pihak penegak hukum yang dibantu oleh auditor forensik akan dapat memperoleh informasi persembunyian tersebut dari sumber berikut. 1. Penyedia jasa keuangan. Dari laporan transaksi keuangan yang mencurigakan dan transaksi keuangan tunai yang dikirim penyedia jasa. Yang kedua, pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan. PPATK juga mempunyai jaringan kerjasama dengan lembaga serupa di luar negeri seperti Financial Intelligence Service di Inggris yang menjadi counterpartnya, maupun pihak Interpol. 3. Hasil penelitian akademis dan LSM. Informasi lain adalah dari hasil penelitian dari orang-orang yang mengkhususkan diri dalam perburuan harta haram. Biasanya ada beberapa sumber dari LSM yang melakukan wawancara terhadap mereka yang mengetahui pelanggaran yang telah terjadi, tetapi lebih suka di identitas diri mereka tidak diungkapkan. 4. Persengketaan di pengadilan. Informasi penyembunyian aset juga dapat diperoleh dari sengketa-sengketa yang sedang disidangkan di pengadilan baik dalam negeri maupun luar negeri. 5. Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam rangka ini untuk menjalankan perintah undang-undang serta untuk menguji integritas dan transparansi, maka setiap pejabat penyelenggara negara diwajibkan menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. 6. Kantor pelayanan informasi untuk publik. Di banyak negara ada macam-macam kantor pendaftaran registrasi yang informasinya terbuka untuk semua umum, karena memang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum. Contohnya di Indonesia, Badan Pertanian Nasional, Bapepta, dan Bursa Efek merupakan sumber informasi yang mengenai perusahaan yang menjual surat berharga di pasar modal. 7. Pemunculan informasi oleh orang dalam. Alasannya bermacam-macam, mulai dari kekacauan atau sakit hati dengan partner dagangannya, sampai harapan untuk memperoleh keringanan hukum karena bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu kasus. 8. Kerjasama internasional. Kerjasama internasional di bidang penegakan hukum telah terbukti sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum nasional terhadap kejahatan transnasional. Dan yang terakhir, lain-lain, yang mungkin dari mengetahui kebiasaan etnik tertentu yang akan sangat membantu dalam penelusuran aset. Yang kedua, psikolog manusia yang mendadak kaya atau mendadak kaya dengan jalan pintas terlihat dari pola pengeluaran. Dan juga ada advertensi mengenai perusahaan-perusahaan dalam iklan kematian. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.